Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, malaikat Jibril adalah malaikat yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya, dan Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Namun, apa jadinya jika malaikat Jibril menampakkan diri untuk yang pertama kalinya kepada manusia? Kisah ini pernah terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya kepada beliau. Perasaan takut, cemas, dan bahagia mungkin itulah yang dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro setelah melihat malaikat Jibril dan menerima wahyu. Ketika sesampainya di rumah, beliau pun masih gemetar dan masih merasakan kaget atas penampakan wujud asli dari malaikat Jibril yang pertama kalinya kepada beliau, serta tugas yang pertama pun telah beliau dapatkan setelah menerima wahyu. Maka dakwah pun dimulai. Nah, sahabat beriman, itulah ulasan tentang betapa terkejutnya Rasulullah saat melihat wujud asli dari malaikat Jibril. Namun sebelum lanjut, bantu kami membangun Indra Syahrul Channel dengan cara menekan like dan menekan subscribe agar kami lebih semangat dalam menyiarkan konten-konten Islam selanjutnya. Terima kasih. Sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi keramaian. Dan Gua Hiro lah yang selalu beliau kunjungi pada malam hari. Dan di gua itu pula Rasulullah SAW akhirnya menerima wahyu yang pertama. Setelah menerima wahyu, beliau memutuskan untuk kembali ke Mekah. Saat perjalanan pulang, suasana alam sekitarnya begitu berbeda. Nabi Muhammad merasakan bahwa semua makhluk berbicara dan mengucapkan selamat kepada beliau karena menjadi nabi yang terakhir. Salah satu mukjizat Rasulullah SAW adalah berdialog dengan gunung. Hal yang demikian tidaklah sulit bagi Allah dan Rasulnya untuk berbicara dengan benda mati seperti gunung. Rasulullah SAW dibuat terkejut dengan apa yang dilihat dan didengar, dan juga terdengar suara gemuruh dari langit. Ketika itu, malaikat Jibril yang menampakkan diri dalam bentuk aslinya berkata kepada Rasulullah SAW, "Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah malaikat Jibril." Setelah menampakkan diri, malaikat itu kemudian menghilang dari pandangan Rasulullah. Beliau pun bergegas menuruni gunung dan langsung menuju rumahnya. Ketika sesampainya di rumah, Siti Khadijah sangat terkejut melihat suaminya dalam keadaan ketakutan dan gelisah. Suaminya terlihat tidak mampu berbicara dan gemetar. Rasulullah berulang kali berkata kepada istrinya, "Selimuti aku, selimuti aku." Siti Khadijah pun membantu beliau membawa ke tempat tidur dan menyelimutinya. Dan Rasulullah pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ketika sudah merasa tenang, beliau menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya satu persatu. Beliau menambahkan, "Aku takut wahai Khadijah. Aku takut sesuatu yang berbahaya akan menimpaku." Sebagai istri, Khadijah berusaha menenangkan suaminya, lalu berkata, "Apa yang perlu ditakutkan? Jangan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mempermalukan seorang hamba sepertimu," ucap Khadijah. Sungguh Khadijah itu seorang istri yang sangat luhur budi pekertinya serta taat kepada suami. Rasulullah SAW baru saja diberi tugas berat, jadi ketakutan yang beliau rasakan itu adalah wajar dan dapat dimaklumi. Melihat suaminya sudah tenang, Siti Khadijah pun bertutur lagi,
Engkau selalu menyampaikan kebenaran, semua orang mempercayaimu. Engkau bersikap baik kepada semua orang. Dari hal itu, aku mengharapkan engkaulah nabi yang ditunggu-tunggu itu, ucap Khadijah menenangkan suaminya. Rasulullah pun menjadi lebih tenang hatinya. Dukungan dari Khadijah membuatnya merasa jauh lebih baik. Khadijah pun selalu yakin suaminya akan menjadi seorang nabi. Ia pun memikirkan siapa orang yang tepat untuk mendapatkan berita itu yang pertama kali. Pada saat itulah nama Warokoh yang muncul pertama kali di benak Siti Khadijah. Warokoh adalah seseorang yang sudah tua, penglihatannya pun terganggu, tapi Warokoh masih bisa menerjemahkan berbagai kejadian yang baik. Khadijah dan Rasulullah akhirnya menemui Warokoh. Mereka hanya bisa berbagi rahasia semacam itu dengan orang yang bijak seperti Warokoh. Nabi pun menceritakan semua peristiwa yang dialami. Warokoh mendengarkan dengan penuh perhatian dan kebahagiaan pun terpancar dari raut wajah Warokoh. Ketika Rasulullah SAW selesai berbicara, Warokoh berkata, "Malaikat yang kau lihat itu adalah Jibril, dan kaulah nabi yang ditunggu-tunggu itu." Nabi Muhammad pun dengan tenang mendengarnya, sebab ucapan Warokoh memang berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya dari kitab-kitab yang pernah dia baca. Warokoh berkata kepada Muhammad, "Aku berharap bisa menjadi muda saat kau mengajak orang-orang ke ajaran yang benar, dan aku berharap bisa bersamamu serta membantumu saat orang-orang mengusirmu dari Mekah." Sahabat beriman, demikianlah kisah Rasulullah SAW saat pertama kali melihat wujud asli dari malaikat Jibril, dan beliau pun merasa yakin bahwa dirinya adalah utusan Allah yang menjadi nabi terakhir. Semenjak itu pula Rasulullah mulai berdakwah menyebarkan firman-firman Allah kepada seluruh umat manusia, dan ajaran beliau pun sampai sekarang masih kita jalankan dengan berpegang kepada firman Allah dan sunnah beliau. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.